Selamat pagi Pak Eldi. Apa kabar? Sehat ya? Ya, alhamdulillah Pak Eldi. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Ini dalam rangka percakapan perencanaan pengembangan kompetensi guru. Oke. Bisa kita mulai Pak Eldi ya? Boleh. Oke, Pak Eldi, apa tujuan pertemuan kita pagi ini? Alhamdulillah, di sini saya mencoba, yang pertama saya ingin mencoba untuk mengembangkan kompetensi, di mana dalam sifat menciptakan aktivitas pembelajaran yang interaktif. Apakah ukuran keberhasilan menciptakan aktivitas pembelajaran yang interaktif? Ya, ukurannya Pak ya. Ya. Di mana ukuran keberhasilan untuk mengembangkan kompetensi tersebut adalah di mana terciptanya interaktif yang sistematis dan produktif antara pendidik dengan peserta didik dan antara peserta didik dengan materi belajar. Ya. Jadi ada interaksi sesama peserta didik, pendidik dan peserta didik, serta peserta didik dengan materi. Ya. Strategi apa saja yang telah Bapak siapkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang interaktif? Ya, di sini dalam menyiapkan saya ada menyiapkan 3 strategi Pak. Di mana dalam pertama saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah yang disebut program based learning. Di mana melalui alur kegiatan model ini saya merancang aktivitas pembelajaran yang memfasilitasi terciptanya interaksi dan sistematis dan produktif antara pendidik dengan peserta didik, di mana dalam hal ini sesama peserta didik dan antara peserta didik dengan materi belajar. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran berupa video tentang materinya KPK dan FPB. Untuk melalui media ini saya merancang aktivitas pembelajaran yang memfasilitasi terciptanya interaksi peserta didik dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan teknik diskusi. Melalui diskusi kelas dan kelompok, saya merancang aktivitas pembelajaran yang memfasilitasi terciptanya interaksi pendidik dengan peserta didik dan interaksi antara peserta didik. Jadi ada 3 strategi Pak ya? Iya Pak. Strategi ini Bapak tuangkan di RPP? Iya. Berikutnya Pak, tentu dalam pelaksanaan ini Bapak memanfaatkan banyak aset ya. Apakah aset-aset yang Bapak gunakan untuk membantu keberhasilan pengembangan ini? Aset yang diantaranya yang pertama komunitas mapel sain di sekolah dalam merancang modul ajar yang memfasilitasi aktivitas pembelajaran yang interaktif. Yang keduanya, minat peserta didik yang besar terhadap pelajaran matematika, termasuk kemampuan awal mereka menurut saya siap untuk belajar Pak. Dan yang ketiganya, saran dan prasarana saya pembelajaran seperti ruangan kelas yang nyaman, belajar dan proyektor serta laptop untuk menampilkan media ajar dan materi pembelajaran. Itu yang pertama untuk materi yang saya ajarkan melalui model pembelajaran ini. Dan yang terakhirnya, nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam keyakinan kelas untuk merupakan aset penting yang diberdayakan dalam pembelajaran. Ya. Bagaimana respon kepala sekolah dengan pengembangan ini Pak? Mendukung ya? Alhamdulillah sangat mendukung beliau Pak. Berikutnya Pak Eldi, apa saja dukungan yang dibutuhkan dalam pengembangan ini? Ya, di sini yang pertama saya dalam mendukung ini yang pertama kepala sekolah, terus murid Pak, dan komunitas-komunitas belajar yang lainnya dalam hal ini untuk melaksanakan pembelajaran yang menguatkan suasana interaktif itu, yaitu siswa, di mana siswa itu harus aktif dalam pembelajaran ini. Pak, mungkin bisa ditegaskan lagi, apakah Bapak melibatkan guru lain dalam pengembangan ini Pak? Ya, di mana dalam pengembangan ini yang pertama saya melibatkan yaitu
pengembangan ini rekan-rekan guru atau guru mapel, di mana dalam jumlah 7 orang untuk merancang modul ajar merefleksikan efektivitasnya. Kapan kita akan melakukan sesi refleksi atau umpan balik setelah Bapak melakukan praktik pembelajaran? Ya baik, di mana di sini dalam sesi untuk refleksi diri ya Pak ya? Iya. Ya. Di mana di sini mungkin paling enggak 1 atau 2 minggu lagi Kak ya. Untuk refleksi diri, bagaimana untuk pembelajaran kita supaya untuk bisa tercapai pembelajaran yang lebih kedepannya lagi lebih baik. Terima kasih Bapak telah memberikan penjelasan dari hal perencanaan pengembangan otomotif Bapak. Selamat bekerja, ya, selamat mengembangkan diri. Mudah-mudahan target pengembangan yang Bapak siapkan bisa dicapai. Dan setelah itu saya tunggu kabar baiknya kapan kita bisa jumpa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Silakan. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat temannya kanan kiri, baik barangkali ada yang belum rapi bajunya dan mejanya. Silakan dilihat kiri kanan. Sudah rapi semua? Ya. Baik. Kalau sudah, Bapak tanya, apa kabar? Alhamdulillah, tentunya hari ini kita masih semangat belajar. Masih semangat? Alhamdulillah hari ini kita masih berikan kesehatan ya untuk kita belajar bersama-sama ya. Sebelum itu Bapak tanya kehadiran kalian. Apakah hadir semua hari ini? Alhamdulillah kalau hadir, mari ya kita sebelum mulai kita bernyanyi dulu terlebih dahulu ya. Kita menyanyikan lagu Maju Tak Mundur. Oke, kita sama-sama bernyanyi. Pelajaran kali ini apa? Tentang apa materinya? FEB dan sekarang tanggal berapa hari ini? Tanggal 5 bulan 2024. Pelajaran FEB Dibagi dua itu tidak bisa, maka dalam bentuk tabel, jika angka tersebut tidak bisa dibagi, maka kita tuliskan kembali. Maka ini kita tuliskan saja menjadi 7 ya. Nah jika sudah, kita bagi kembali. Kita bagi dengan 2. 2 bisa dibagi 2 ya, maka kita tulis di sini 2 ya. Kemudian kita bagi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian 7 dibagi 2 tidak bisa, maka sama seperti
Selanjutnya kita bagi kembali. Kita bagi 2, 7 dibagi 2 tidak bisa. Kemudian kalau tidak bisa dibagi 2, maka kita ganti dengan dibagi 3. 7 dibagi 3 juga tidak bisa. Bagaimana dengan dibagi 5? 7 dibagi 5 juga tidak bisa. Maka kita coba dengan 7. 7 dibagi 7. 7 dibagi 7 bisa, maka kita tuliskan di sini di samping yaitu angka 7 ya. Nah, ini karena di sini sudah 1, kita tidak perlu bagi, kita turunkan saja satunya. Kemudian kita bagi ini 7 dibagi 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, hasil akhir di bawah sudah 1, berarti kita sudah selesai sampai di sini. Nah, sekarang kita akan menentukan KPK-nya. Cara menentukan KPK-nya yaitu diambil semua bilangan. Berarti kita ambil bilangan yang ada di sini. Yang ada di sini bilangan pembaginya yaitu 2, 2, dan 7. Kita kalikan. KPK sama dengan 2 dikali 2 dikali 7. Kita hitung. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 7 sama dengan 28. Maka untuk menghitung kapan mereka menabung bersama lagi, maka rumusnya yang kita gunakan adalah tanggal awal ditambah dengan KPK. Perhatikan di sini tanggal awalnya adalah tanggal 1 Agustus. Maka kita tuliskan tanggal 1 Agustus ditambah KPK-nya 28 ya. Karena kita jumlahkan 1 ditambah 28 sama dengan 29. Sehingga mereka akan bersama lagi tanggal 29 Agustus. Nah, ini contoh ya. Oke, dari sini paham? Paham ya? Maka di sini ada sebuah contoh soal Karina menabung setiap 7 hari sekali. Ayu menabung setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 1 Agustus keduanya menabung bersama-sama. Kapan mereka akan menabung bersama lagi? Ini dari contoh soal ini kira-kira menurut kalian masuk dalam kehidupan sehari-hari tidak? Masuk ya. Baik, kita lanjutkan. Misalkan setiap menabung nih ada Karina ada berapa hari? Tanggal 7 ya, 7 hari sekali ya. Dan 4 hari sekali, 4 hari sekali itu adalah siapa? Ayu ya. Jadi kita sama-sama kita bagi. Pembaginya yaitu apa? 2, 3, 5, 7, 11, 12 dan seterusnya. Oke. Di sini ada 4. 4 bisa kita masukkan di 2. 4 bisa dibagi 2? Bisa. Berapa? 4 bagi 2 sama dengan 2. Kalau 7 bisa dibagi 2? Enggak. Kalau tidak, maka kita akan turunkan ya. Terus lagi ada 2 dan 7. Di sini 2 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya 1. Kalau 7 bisa dibagi 2? Enggak. Maka kita turunkan lagi. Nah, dari sini hasilnya 1, 7. 1 bisa dibagi 2? Tidak. 1, 2. Ini 7 ya. Kita turunkan ke 7 ya. Karena 2 tidak bisa membagi ya, membagi 7, maka kita hasilkan. Kalau 3 bisa nggak membagi 7? Enggak. Kalau 5? Enggak. Maka kita langsung ke 7 ya. Kita turunkan satunya. 7 dibagi 7 berapa? 1. Maka habislah 1. Oke, sudah dapat semua kelompoknya? Sudah dapat. Oke. Sekarang Bapak kasih ya. Oke, nih. Silakan dikerjakan ya. Ya, diskusikan sama temannya. Nih. Ya. Ini ya. Ya. Tapi pasti. Oke, ya. Nih, silakan. Ya,
kerjakan. Jika tidak paham maka nanti kalian tanyakan. Oke? Ya, baik, silakan. Paham semua? Oke, kalau sudah silakan dikerjakan. Setelah itu nanti ya diingat siapa kesepakatan kalian nanti yang akan maju ke depan untuk perwakilan kelompoknya ya. Nah, kelompok 1 nanti ini siapa, kelompok 2 nanti siapa, dan kelompok 3 siapa, kelompok 4 ya. Oke ya, berikan sebentar ke depan ya. Di sini ada cara untuk langkah-langkah menentukan konsep pohon faktor ya. Baik, di sini pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, di sini memahami konsep EPB dan KPK dengan pohon faktor. Di mana langkah pertama menjelaskan konsep EPB dan KPK. Yang pertama EPB, apa EPB? Faktor persekutuan terbesar. Adalah bilangan terbesar yang merupakan faktor dari semua bilangan yang dicari EPB-nya. Yang kedua KPK, apa KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Adalah bilangan terkecil yang merupakan kelipatan dari semua bilangan yang dicari KPK-nya. Langkah kedua membangun pohon faktor. Di sini langkahnya yang pertama, tuliskan bilangan yang ingin dicari EPB atau KPK-nya. Yang kedua, bagi bilangan dengan bilangan prima terkecil. Misalkan pembaginya 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Selama masih bisa dibagi. Yang ketiga, buat cabang untuk setiap hasil pembagian. Yang keempat, ulangi langkah 2 dan 3 pada setiap hasil pembagi sampai tidak bisa dibagi lagi. Oke, maksudnya yang nomor 4 ini supaya hasilnya bisa menjadi 1 ya. Terus nomor 5, pohon faktor akan menunjukkan semua faktor dari bilangan tersebut. Langkah ketiga, mencari EPB dan KPK dengan pohon faktor. EPB, mencari EPB yaitu cari faktor yang sama pada semua pohon faktor. Contoh soal. Di mana contoh soal ini? Yang pertama, carilah EPB dan KPK dari 12 dan 18. Pembahasannya yaitu tadi ada dari keterangan video hampir sama ya. Cara mencari pohon faktor. Yang di sini misalkan 12 dan 18. 12 dia Faktor 15 itu 3 kali 5 sama dengan 15. Faktor 21 itu 3 kali 7 sama dengan 21. Jadi EPB dari 15 dan 21 itu ada 3. Jadi banyaknya orang yang menerima buah jeruk dan apel ada 3 orang. Ada yang ingin ditanyakan? baik. Ya. Ya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin
Soalnya ayah memberikan 28 mangga, 42 apel dan 56 jeruk kepada tetangga. Setiap tetangga menerima jenis dan jumlah buah yang sama. Tetangga ayah terbanyak yang akan menerima buah ada titik-titik orang. Mangga, 42 apel dan 56 jeruk. Di sini kan nyarinya FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi yang di lingkaran ini yang paling besar dan bisa membagi semuanya itu FPB-nya. Jadi FPB-nya 7. Ada yang ditanyakan? Ada yang beda dengan jawaban kelompok nomor 2? Sama. Oke, kalau sama, ya baik. Terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini mewakilkan dari kelompok 3 dan akan mempresentasikan hasil 30 2 kali 3 kali 5. FPB 30 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Ada yang beda dengan jawaban temannya? Sama-sama. Oke, sama semua ya. Oke, silakan tutup. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan ke atas. Ya, bayangkan. Ya, kita lemaskan dulu otot-otot. Oke, terus ke samping. Oke, ke bawah. Ya, ke depan. Oke, sudah lemas belum? Belum. Kalau belum, oke, kita gerakkan semua badan. Tangan ke depan. Oke, siap ya? Dengerin ya. Kalau kata saya 2 ke belakang, berarti mundur ke belakang 2 kali ya. Kalau kata saya 3 ke depan, 3 ke depan. Oke? Siap, Oke, Pak. siap. Kita mulai. Tangan di depan. 2 ke depan. 1 Oke. 3 ke belakang. 1 2 3. Oke. Nah, konsentrasi semua ya. Apalagi, ulang lagi. 1 ke kanan. Oke. Nah, dengerin ya. Sekarang kita lawan kata ya. Lawan katanya. Kalau Bapak bilang ke depan berarti Ke belakang. Oke. Siap? Siap. Tangan di depan. Lawan kata. 3 ke depan. 1 2. Nih, Bapak bilang tadi jauh-jauh dari meja. Oke. Dengerin lagi. Lawan kata. 1 ke kiri. Nah, lawan kata. 1 ke kiri berarti ke kanan. Oke, konsentrasi sekali lagi. Oke, yuk. Tangan di depan. Lawan kata. 1 ke belakang. 1 Oke. Cepat ya. Lawan kata. 1 ke kiri. Oke. Dah. Nanti kalian kerjakan di rumah supaya bahwasanya kalau kita bekerja di rumah kita ingat pelajaran hari ini. Oke, baik ya. Nih, soal nomor 1. Analisislah KPK dari 8 dan 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Devi, Pak Eldi. Ya, alhamdulillah kita dalam rangka tindak lanjut coaching pembelajaran Pak ya. Kita sudah melakukan coaching sebelum atau pra observasi. Saya juga sudah menyaksikan bagaimana praktik Pak Eli dalam pembelajaran di kelas 8A, dan hari ini kita akan melakukan coaching umpan balik atau refleksi percakapan pasca observasi. Baik Pak Eli,
menurut Pak Erdi bagaimana performa pembelajaran yang Pak Erdi lakukan kemarin? Baik, saya jawab PPL ya. Yang keras ya? Ya, menurut saya bacakan dulu tujuannya. Oh iya, silakan. Sebenarnya tujuan saya yang pertama kemarin, saya ingin mengembangkan kompetisi menciptakan aktivitas pembelajaran yang interaktif. Menurut saya, performa saya ya alhamdulillah pembelajarannya sudah baik, Pak. Karena saya mampu menciptakan pembelajaran yang interaktif. Baik, jadi menurut Bapak pembelajaran kemarin sudah baik itu Pak ya? Selanjutnya Pak Edi kan sudah memiliki indikator pencapaian kompetensi ya? Ya. Nah, menurut Bapak apakah indikator itu bisa Bapak capai dalam pembelajaran kemarin? Ya, indikatornya yang pertama kemarin menurut saya indikatornya sudah mampu untuk mencapai, bahwasanya alasannya adalah aktivitas pembelajaran di kelas mampu meningkatkan interaksi sesama murid, pendidik dengan murid, dan murid dengan materi pembelajaran. Jadi indikator itu bisa Bapak capai Pak ya? Ya, bisa Pak. Baik Pak Edi, saya ingin menyampaikan pengamatan saya, bisa Pak ya? Boleh. Boleh. Jadi saya mengamati pembelajaran Bapak kemarin di 8A. Saya perhatikan Bapak Edi ini telah mampu melaksanakan sintak pembelajaran berbasis masalah R5 itu Pak ya. Siswa juga terlibat aktif. Kemudian Pak Edi juga sudah mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Pak Edi mampu membuat materi yang beragam, ada materi visual, ada materi di LKPD gitu kan. Dan materi-materi itu bisa membuat anak untuk berinteraksi lebih Pak ya. Nah, kemudian Bapak juga mampu membuat pengelompokan yang heterogen lah, saya perhatikan kemarin itu. Bagaimana penilaian Bapak dengan kelebihan pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin? Menurut Bapak, apakah memang dirancang seperti ini? Iya Pak, Dirancang. ya. Menurut saya untuk pembelajaran ini selama ini kan kita menggunakan monoton Pak. Iya. Jadi menurut saya ingin menggunakan metode problem based learning ini supaya anak itu bisa mencari masalahnya sendiri. Nah, berikutnya juga Pak, selain ada hal-hal yang memang menjadi kelebihan Bapak, juga ada pengamatan saya menunjukkan beberapa hal yang sepertinya perlu dikembangkan lagi Pak. Ya. Bisa saya sampaikan Pak ya? Boleh Pak ya. Oh iya. Nah, saya amati setidaknya ada 3 hal Pak ya yang menurut saya bisa menjadi perhatian kita. Yang pertama itu tampaknya peserta perlu kita kembangkan. Iya. Kalau menurut Pak Edi berdasarkan pengamatan saya, berdasarkan hasil refleksi Pak Edi sendiri, pada hal apa yang masih perlu untuk dikembangkan Pak? Iya. Nah, tadi kan Bapak sudah memiliki 3 indikator tuh, ya kan? Nah, menurut Bapak dari ketiga interaksi itu mana yang masih perlu dikembangkan? Iya, yang pertama memang kita memilih cara tayangan videonya. Mana tayang video ini kalau kita terlalu panjang nanti ujung-ujungnya anak pada ngantuk Pak. Ya. Kalau kita memilih terlalu pendek nanti ujung-ujungnya anak tidak mengerti Pak. Jadi kita sesuaikan, kita mencari untuk tayangan videonya. Alangkah baiknya nanti kalau kita bisa bikin sendiri Pak tayangan videonya. Iya, untuk pembelajaran tersebut. Ya, begitu Pak. Ya. Kalau dalam video berarti dalam hal materi Pak ya? Iya, materi Pak. Bagaimana Pak terhadap pengembangan pembelajaran yang meningkatkan interaksi siswa dengan materi? Kalau berdasarkan pengamatan kita tadi kan tampaknya kurang begitu maksimal. Bapak ada nggak strategi untuk mengembangkan ini? Iya, memang
kita melakukan dengan LKPD-nya Pak, materinya ya. Dimana LKPD-nya itu kadang kita tergantung dengan waktu juga Pak. Kadang-kadang anak kan ditunjuk dibikin kelompok itu kadang terlalu lama Pak. Jadi ya, banyak memakan waktu. Jadi kadang-kadang kita ya terbentuk tadi dengan waktu juga Pak ya. Kalau kita memilih sendiri, jadi kadang-kadang anak ya ada yang sebagian yang cepat menangkap ya cepat menyambung Pak. Nah kalau yang kurang tadi kan kadang kita makanya perlu waktu Pak ya. Jadi dari 3 indikator tadi Pak ya, menciptakan interaksi positif sesama murid, kemudian murid dengan pendidik, kemudian murid dengan materi pelajaran. Menurut Bapak dari ketiga interaksi ini mana yang masih perlu dikembangkan Pak? Berdasarkan praktik pembelajaran kemarin. Iya, kalau menurut saya, kalau guru dengan murid tadi kan kita tayangan video tapi kita tambahin dengan menonton sedikit Pak. Terus kalau setelah didik sama setelah didik itu tadi yang kelompok tadi yang kita bagi kelompok tadi. Nah kalau misalkan peserta didik dengan materi yaitu kita kembangkan dengan LKPD tadi. Ya. Jadi ketiga jenis interaksi itu menurut Bapak apakah sudah bagus semua atau masih ada yang perlu dikembangkan? Iya, itu tadi kita sesuai memilih dengan materinya Pak dan LKPD-nya itu semenarik mungkin supaya anak itu bisa memahami materi kita yang perlu kita kembangkan lagi interaksi siswa dengan LKPD dengan materinya Pak. Iya. Baik Pak, jadi dalam rencana tindak lanjut selanjutnya Bapak ingin mengembangkan pada area bagaimana meningkatkan interaksi peserta didik dengan materi ajar atau dengan LKPD. Itu Pak ya? Iya, Pak ya. Menurut Bapak siapa nih yang akan dilibatkan ya dalam peningkatan kompetensi Bapak ini? Gurunya atau komunitasnya? Ya, yang pertama nanti saya meminta untuk bersama rekan guru Pak sama sejawat bahwasanya di mana tempat kita untuk mendidik anak peserta didik kita ini supaya aktif lagi dalam pembelajaran, supaya tidak menonton, dan terus lagi kita bertanya kepada kepala sekolah apakah bisa setiap bulannya atau 3 bulan sekali untuk untuk mengembangkan misalkan kayak MGMP sekolah atau MGMP yang lain Pak ya. Baik Pak Edi, Pak Edi sudah ada rencana kira-kira kapan nih akan dilaksanakan tindak lanjut ini? Ya, nah mungkin 1 atau 2 minggu lagi ke depan Pak ya. Baik Pak Edi, kita akan berada di sesi terakhir ya. Iya Pak ya. Baik Pak Edi, kita telah melakukan coaching pasca observasi pembelajaran. Menurut Pak Edi, apa yang Bapak dapat selama proses ini dari awal kita percakapan pra observasi, Pak Edi melaksanakan praktik pembelajaran sampai dengan hari ini kan sebuah proses Pak ya. Iya. Coaching. Perasaan Bapak bagaimana, bisa diceritakan? Kalau pertama, kalau menurut saya ya namanya kalau coaching seperti ini ditanya-tanya terus di video Pak itu merasanya gimana rasanya gitu. Merasa gugup Pak ya? Merasa gugup dan ya jarang divideokan Pak. Jadi terasa bagaimana gitu. Tapi alhamdulillah semenjak saya tanya-tanya, kadang kelemahan saya tahu, kelebihan saya alhamdulillah sedikit berkembang begitu Pak ya, itu aja Pak ya. Jadi selain gugup, betul Bapak gugup ya? Iya, selain gugup ada rasa apa yang lain Pak? Ya rasa khawatir nanti pertanyaannya apa gitu, jadi saya nggak bisa jawab jadi gitu Pak. Tapi setelah di coaching Pak, ini kan sudah selesai, gimana perasaan Bapak? Alhamdulillah, menurut saya bisa menjelaskan semampu saya untuk pertanyaan-pertanyaan nanti yang itu tadi nanti Pak kita perbaiki ke depannya. Berarti Bapak senang gitu Pak ya? Iya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ada menunjukkan kemampuan atau perkembangan untuk pembelajaran ke depannya Pak, kekurangan dalam pembelajaran saya. Jadi terima kasih Pak Edi ya. Ya, Jadi dalam praktik coaching ini Pak Edi tidak ada maksud untuk menggurui atau menambahkan kekurangan, tetapi
saya dengan Pak Edi adalah sama-sama mitra, ya kan? Saya belajar juga dari Pak Edi dan Pak Edi belajar dari apa yang saya sampaikan. Intinya apa? Bahwasanya Pak Edi ini memiliki potensi, ya kan? Yang potensi terkadang tidak mampu kita munculkan. Melalui praktik coaching ini, alhamdulillah kan Pak Edi mampu menumbuhkan suasana pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, melalui coaching juga, rupanya ada titik-titik yang mesti kita kembangkan di dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih Pak Edi ya. Mudah-mudahan area pengembangan yang telah Bapak rancang tadi ini bisa ditingkatkan dan semakin menambah kemampuan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Ya. Terima kasih Pak.